Kalimat saya seperti ini mungkin ada yang nyinyir, mungkin ada yang mencibir, mungkin ada yang nggak percaya. Masa lihat wajahnya orang kok bisa ketularan kesolehannya orang yang pernah dilihat? Mana mungkin? Nah, Masya Allah. Bicara mana mungkin kita jelaskan lewat hadis Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda dalam sebuah hadis sahih, tuba, sungguh beruntung orang yang melihat aku. Ya. Dan orang yang melihat orang yang pernah lihat aku. Dan orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat aku. Jadi sahabat sama tabi'in. Sungguh beruntung sahabat, sungguh beruntung tabi'in. Lanjutkan sama Nabi, sungguh beruntung para tabi'in. Gara-gara apa? Sahabat niat Nabi, tabi'in lihat sahabat, tabi'in lihat para tabi'in. Gara-gara lihat, emang gara-gara lihat sahabatnya? Bukan. Sahabat memang orang mulia. Bukan gara-gara lihat sahabatnya, tapi gara-gara sahabat ini pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu dalam kebaikan. Sama juga keburukan nular dulur. Percaya enggak? Jadi kamu kalau habis lihat yang enggak enak itu, terus wajahmu dilihat sama orang, itu orangnya lihat kamu bisa ketularan enggak enak. Mau bukti? Mau bukti? Virus corona. Virus corona. Ada orang kok habis deket-deket sama orang yang kena virus corona. Paham ya? Judulnya apa itu? Suspek gitu. Dia pernah deket sama orang kena virus corona. Begitu mau ketemu kamu wajib diteliti dulu nih orang ini. Dia terinfeksi atau tidak nih. Kalau terinfeksi, walaupun kamu tidak ketemu sama orang awal yang kena virus corona, bener ya? Kena sama orang yang kedua, sama itu. Begitu kesenggol, kena awakmu. Kesenggol dengan cara yang dipahami oleh orang yang kena virus corona. Karena Anda jangan sampai kena. Ya, insya Allah enggak kena. Dan enggak usah mikir. Kena ya nasib, gitu aja kok repot. Nah itu ya, insya Allah enggak kena. Insya Allah semua selamat. Betul kan ya? Tapi kalau kena ujian ya sudah, itu bagian yang harus dijalani. Insya Allah semuanya sehat, amin. Ya, jangan senang kalau ada orang kena musibah. Ada orang kena musibah tambah senang. Ben ngerasake, ben ngerti rasane. Biar tahu tuh seperti apa. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh kita merasa senang dengan orang yang menderita, enggak boleh. Justru kita mintakan sama Allah. Ya, biar diberi kesehatan terus iman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menutup kemungkinan di antara korban-korban itu adalah saudara-saudara seagama seiman. Ya, seagama seiman. Minimal sama-sama umat manusia, sama-sama umat manusia. Enggak boleh kita mendoakan yang jelek-jelek pada orang lain, doakan yang baik-baik. Lanjut boleh? Jadi kalau kita lihat yang baik, bisa ketularan baiknya. Betul seperti itu? Nah, saya pernah lihat Habib Ali bin Ja'far al-Idrus. Malam ini saya ngomong begini sambil saya bayangkan wajah beliau. Ya, sambil bayangkan wajah beliau. Sebelum saya pulang itu dititipi pesan. Amanat ini. Makanya saya sampaikan malam hari ini. Sampaikan ke orang-orang. Sampaikan ke orang-orang. Mereka itu mengira bahwasanya bencana musibah yang terjadi di mana-mana karena banyaknya maksiat-maksiat yang namanya judi, zina dan semisalnya. Manusia mengira seperti itu. Betul memang yang namanya judi, zina, mabuk itu maksiat-maksiat besar yang bisa menimbulkan bencana. Tapi Habib Ali bin Ja'far al-Idrus radhiyallahu anhu punya pendapat yang luar biasa. Beliau mengatakan ada satu maksiat yang sebetulnya maksiat inilah penyebab bencana di muka bumi terjadi di mana-mana. Karena kalau zina enggak di setiap tempat ada zina. Mabuk enggak di setiap tempat ada mabuk. Judi enggak di setiap tempat ada judi. Tapi kalau yang satu ini hampir di setiap rumah ada pelakunya. Saya sempat kaget. Maksiat apa yang di setiap rumah ada pelakunya dan dosa gede. Dosa yang besarnya luar biasa. Maka Habib Ali bin Ja'far al-Idrus Batu Pahat Malaysia mengatakan dosa itu namanya adalah anak durhaka kepada orang tua. Di setiap rumah ada hampir di setiap rumah ada anak durhaka pada orang tua. Saya masih ingat Habib Ali bin Ja'far mengatakan pada saya, dulu saya masih kecil, enggak berani lihat wajah ayah saya, ibu saya. Kalau ngomong tuh enggak berani lihat, mendeleng enggak berani. Mesti nunduk. Ya bu, ya enggak berani lihat. Kecuali disuruh lihat gitu muka itu. Kalau enggak nunduk itu. Ta'zim pada orang tua dulu. Sekarang anak nantang sama anaknya. Apa pak?
Apa? Bapaknya ditantang. Ibunya dipendeli. Dimarahin sama ibunya dipendeli. Sama nahan emosi. Ngejak perang ibuke. Mana wujud menungsono ki ya ono, awakmu ya tahu. Jangan nuduh orang lain, kita mungkin gak sadar pernah, betul kan ya? Gak sadar pernah entah sama ibu kandung atau ibu mertua, ayah kandung atau ayah mertua. Karena durhaka pada mertua sama dengan durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Lihat wajahnya orang tua, kata Habib Ali, tundukkan pandangan. Sekarang enggak, anak pada lihat melotot sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang melihat wajah orang tua dengan pandangan tajam melotot, itu anak durhaka. Sekarang banyak anak yang dipanggil orang tuanya pura-pura gak denger, pura-pura gak denger. Fulan, pura-pura gak denger. Hidup samperin sama ibunya, nak, apa sih mama ini? Risih, reseh, apalagi namanya itu? Berisik, apalagi? Bribeni, ya, ruwet, cerewet, dan lain sebagainya. Pura-pura gak denger, kemudian setelah disamperin, komentar negatif. Anak durhaka. Ada lagi yang dipanggil sama orang tuanya jalan sambil lalu kemudian nutup pintu kamar dengan membanting. Brak! Itu anak durhaka. Tapi ada yang mengatakan, Beb, itu kan durhakanya remaja. Yang dewasa, dewasa lebih ngeri. Masya Allah, ibunya telepon, nah ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Nah, ibu pinjem uang buat bayar kontrak rumah. Jawabannya, Bu, malu aku sama istriku, Bu. Masa ibu nih tiap hari ngomongnya pinjem uang. Malu aku sama istriku, Bu. Ini bisa merusak rumah tanggaku, Bu. Kali ini, Bu, maaf, Bu, aku tidak akan pinjemi kamu uang. Neraka. Anak modelnya gini neraka. Wes ceton rokoknya gak tobat. Nerakanya jelas kalau enggak tobat, mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kedatangan istri disambut, oh sayang, my love. Bojo, mbuake teko, ibunya teko, duh masalah. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak durhaka nih, anak durhaka. Yang begini nih hampir di setiap rumah ada. Kasusnya beda. Hampir, enggak semua tapi hampir. Itulah yang menyebabkan bencana di mana-mana. Kata Habib Ali bin Ja'far Aidrus Batu Pahat, Malaysia. Makanya malam hari ini yuk kita rubah diri kita. Ya, rubah diri kita karena bakti sama orang tua itu seberat apapun balasannya setimpal. Saya mau nanya nih, kamu kerja 12 jam tapi satu hari digaji 2 miliar, mau tidak? Kerja 12 jam dalam satu hari tapi digaji 12 miliar, mau tidak? Jujur itu. Jujur, mau tidak? Mau kan? Ya, tapi enggak nanya kerjaannya apa dulu. Ya, kalau ternyata kerjaannya berat kamu bisa melakukan, mau atau enggak mau? Mau. Ada orang mencibir, kerja seperti itu kan berat. Kamu jawab toh ya, oh memang berat, tapi gajinya 12 miliar. Orang langsung, aku ya gelem kan begitu ya. Aku juga mau, begitu tahu gajinya, maka yang berat itu terasa ringan, betul. Nah ini zaman sekarang, yang namanya bakti sama orang tua itu gajinya unlimited. Gajinya unlimited, ngono kok jadi sambat. Aku gak kuat, aku sabar mbek mbokku. Gak kuat aku sabar sama simbok, gak kuat sabar sama bapak, gak kuat aku, gak kuat aku, pilih minggat. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Memang untuk bakti sama orang tua itu setannya, iblisnya juga pangkatnya kelas berat. Memang kamu terus iblis kerucuk-kerucuk yang goda gitu? Enggak. Iblis yang untuk urusan durhaka, setan durhaka ini setannya pangkat-pangkat, setannya kelas berat. Karena yang goda ini akan menyebabkan orang yang gak durhaka, orang yang durhaka tempatnya neraka. Durhaka. Sholatnya bagus, puasanya bagus, dzikirnya bagus, cari ilmunya bagus, durhaka, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berarti sepadan enggak ini kalau kita berjuang untuk bakti? Begitu berjuang untuk bakti, Masya Allah. Setiap detik itu ganjaran, setiap detik itu